Oke, selamat pagi teman-teman. Jadi pada video kali ini kita akan belajar tentang metode GPR. Jadi kita akan review paper dengan judul Application of Ground Penetrating Radar atau GPR in the Survey of Historical Metal or Mining Sites in Lower Silesia, Poland. Nah, paper ini ditulis oleh Maciej Madrias and Danut Siska. Nah, outline pada PPT ini yang pertama ada informasi paper, yang kedua ada background and objective, yang ketiga ada metodologi summary, yang keempat ada result and findings, yang kelima ada technical discussion, dan yang keenam ada personal comment and suggestion. Oke, untuk yang pertama ada paper information. Paper ini berjudul Application of Ground Penetrating Radar atau GPR in the Survey of Historical Metal or Mining Sites in Lower Silesia, Poland. Autornya ada Maciej Madrias dan Danut Siska. Untuk jurnal name ada Applied Science atau MDPI. Tahun publikasi ini 2026, tepatnya Januari 2026. Nah, ini untuk artikel URL-nya. Oke, next. Oke, selanjutnya ada background and objective. Jadi untuk background, jadi Lower Silesia, Poland merupakan salah satu wilayah dengan sejarah pertambangan logam yang panjang. Nah, pertambangan ini khususnya pertambangan emas, tembaga, perak, timah, dan kobalt. Nah, bekas tambang ini banyak terowongan, shaft, serta fasilitas yang terkubur di bekas tambang ini. Nah, kondisi tersebut itu menyulitkan proses dokumentasi, konservasi, dan penelitian arkeologi terkait pertambangan yang terdahulu. Nah, maka dari itu diperlukan metode non-destruktif yang mampu mendeteksi struktur bawah permukaan tanpa melakukan penggalian terlebih dahulu. Nah, maka dari itu GPR dipilih karena mampu mendeteksi perubahan sifat elektromagnetik bawah permukaan yang berkaitan dengan keberadaan terowongan, lubang tambang, fondasi bangunan lama, maupun struktur antropogenik lainnya. Jadi GPR ini dipilih untuk metode non-destruktif atau yang tidak merusak untuk mencari beberapa utilitas dan beberapa bekas lubang tambang. Nah, objektifnya yang pertama ada mengidentifikasi struktur bawah permukaan, menentukan lokasi shaft, edit, dan fasilitas pertambangan yang sudah hilang atau tertutup. Yang ketiga ada membantu penentuan lokasi ekskavasi atau penggalian arkeologi secara lebih efektif. Yang keempat ada mengevaluasi efektivitas metode GPR sebagai metode non-destruktif untuk konservasi warisan pertambangan. Selanjutnya ada metodologi. Nah, untuk lokasi atau site-site-nya itu ada 6 lokasi. Ada Mesianka, Lesina, Kondrato, Zlotoria, Krobika, dan Kierzyn. Untuk pembacaan mungkin saya bisa salah, mohon maaf, karena ini bahasa Polandia. Nah, untuk target, ini ada terowongan tambang atau edit, shaft atau lubang tambang lama, sisa bangunan pengolah biji bahan tambang, dan struktur arkeologi yang tidak terlihat di permukaan. Nah, untuk alat GPR yang dipakai itu ada DSRIS HI Mode Ground Penetrating Radar. Untuk antenanya ini pakai dual frekuensi, ada 200 MHz dan 600 MHz. Nah, ini kenapa pakai dua? Ini berhubungan dengan kedalaman dan resolusi target. Nah, untuk
yang resolusi rendah ini digunakan untuk menjangkau kedalaman yang lebih dalam. Nah, sedangkan frekuensi yang tinggi ini menjangkau kedalaman dangkal tapi dengan resolusi yang lebih baik. Nah, ini ada desain survei. Jadi pakai parallel profiling, grid survey, dan multi-line scanning. Di sini bisa terlihat gambarnya. Nah, nanti bisa digunakan pemodelan 3 dimensi. Nah, untuk software yang dipakai ada RISK2, Fast Wave, dan Grid 3D Utilities. Untuk data processing, yang pertama ada survei lapangan, kedua ada akuisisi data menggunakan dua antena tadi, 200 dan 600 MHz. Yang ketiga ada radiogram generation. Yang keempat ada processing sinyal. Yang kedua visualisasi 2 dimensi. Lalu visualisasi 3 dimensi. Terus selanjutnya ada anomali identifikasi. Selanjutnya ada geological and archaeological interpretation. Dan yang terakhir ada field validation atau excavation. Nah, ini merupakan hasil dan apa yang ditemukan. Jadi ini tiap-tiap set ada modelnya. Yang pertama di Contrato. Nah, ini ditemukan menunjukkan pola refleksi beraturan yang diduga merupakan sisa bangunan atau fasilitas pertambangan lama. Jadi anomalinya terlihat di sini sepanjang ini ke dalam. Jadi ini saja yang ditemukan. Nah, ini diduga merupakan sisa bangunan atau fasilitas pertambangan lama. Selanjutnya di site Mesianka. Nah, ini teridentifikasi refleksi yang tersusun secara teratur di kedalaman 1,45 meter. Berarti di sini. Yang diduga nih 1,45 meter. Yang diduga berasal dari struktur bangunan yang telah tertimbun. Selanjutnya di Silotoria. Nah, ini ditemukan anomali kuat yang merah-merah yang mengidentifikasi struktur pertambangan atau metalurgi masa lalu. Namun, sebagian refleksi juga berasal dari pipa saluran limbah modern sehingga perlu dipisahkan dalam interpretasi. Jadi ini diduga ada struktur pertambangan dan metalurgi masa lalu, tetapi juga tercampur dengan pipa saluran limbah modern, sehingga perlu diperhatikan untuk interpretasinya. Selanjutnya di lesion ya, ini ada anomali refleksi menunjukkan kemungkinan keberadaan fondasi atau bangunan industri pertambangan lama. Jadi di sini ada merah-merah. Selanjutnya di Mesianka. Nah, ini lokasinya dekat dengan gereja. Kenapa kok ada anomali di sini? Ini diduga ada area pemakaman historis. Jadi dekat gereja ada pemakaman. Nah, ini untuk validasinya. Jadi setelah dilakukan interpretasi tadi, maka dilakukan ekskavasi. Nah, ini ditemukan juga terowongan lama. Setelah itu diberdayakan sebagai arkeologi. Ini keberhasilan menemukan kembali Leopold Edit menjadi bukti validitas interpretasi GPR dalam penelitian ini. Selanjutnya ada technical discussion. Jadi frekuensi antena dan pengaruhnya juga pada paper ini dijelaskan pada frekuensinya itu pakai dua frekuensi yaitu 200 MHz dan 600 MHz. Nah, ini diintegrasikan karena untuk yang 200 MHz ini bisa penetrasi lebih dalam
walaupun resolusinya nggak terlalu bagus, tapi tetap bisa diinterpretasi. Nah, untuk yang 600 MHz ini penetrasi memang lebih dangkal, tetapi resolusinya tinggi. Jadi, memang kombinasi dua frekuensi ini memang bagus untuk GPR, dan GPR yang kita gunakan yang malah di DTG itu juga menggunakan dua antena frekuensi sekitar 300-an MHz dan 600-an MHz. Selanjutnya untuk processing step. Nah, ini dilakukan 3D construction. Nah, untuk processing yang lebih detail kayak menggunakan DWAV, time correction, filter-filter. Nah, itu tidak dijelaskan di paper ini. Jadi, nanti kita akan bahas di saran. Selanjutnya ada electromagnetic properties. Nah, struktur seperti rongga tambang, dinding batu, fondasi bangunan, dan terowongan ini memiliki sifat elektromagnetik yang berbeda dibanding tanah di sekitarnya. Jadi menghasilkan refleksi yang kuat, seperti yang di model tadi yang merah-merah. Ini kan ada rongga di pemakaman ya, kebetulan di sini. Ada yang bangunan-bangunan, ada yang terowongan juga. Terus apakah interpretasi benar dan valid? Nah, interpretasi di sini dianggap berhasil dan valid karena keberhasilan menemukan kembali Leopold Edit. Nah, hal ini menjadi bukti kuat bahwa GPR itu memiliki keakuratan yang tinggi walaupun hanya bisa digunakan untuk kedalaman tertentu, yaitu biasanya digunakan untuk eksplorasi dangkal. Ini buktinya sudah ditemukan terowongan juga. Oke, yang terakhir ada personal comment and suggestion. Nah, di sini saya menemukan kelebihan dan kekurangan pada paper ini. Nah, kelebihannya itu menggunakan data lapangan yang nyata, memiliki validasi ekskavasi, yaitu langsung divalidasi dengan menggali. Yang selanjutnya ada menunjukkan aplikasi GPR yang praktis dan bermanfaat. Sedangkan aplikasinya langsung dan ditunjukkan validasinya langsung. Nah, untuk kekurangannya, tahap processing di radargram tidak dijelaskan secara rinci. Ini seperti time correction, DWAV, filter-filter lainnya itu tidak dijelaskan secara rinci. Untuk kekurangan selanjutnya itu tidak dilakukan perbandingan dengan metode geofisika lain seperti geolistrik, ART, atau magnetik. Nah, saran saya bisa menambahkan workflow processing yang lebih detail dan mengintegrasikan GPR dengan metode lain seperti geolistrik, yaitu ART. Nah, pelajaran yang didapat dari paper ini, saya memahami bahwa GPR itu merupakan metode geofisika yang sangat efektif untuk investigasi arkeologi dan dalam kasus ini adalah pertambangan historis. Nah, GPR ini mampu mendeteksi struktur bawah permukaan secara cepat dan yang pasti non-destruktif, itu tidak merusak lingkungan. Nah, GPR ini juga dapat digunakan sebagai alat pendukung konservasi warisan budaya dan pengembangan geowisata. Nah, validasi lapangan juga dilakukan dalam penelitian ini untuk menunjukkan bahwa GPR yang baik dan ya, GPR merupakan interpretasi yang baik dan dapat memberikan hasil yang akurat dalam menemukan kembali struktur tambang yang telah lama hilang. Nah, GPR ini juga bisa digunakan untuk dalam kasus di Indonesia, yaitu seperti arkeologi, seperti candi-candi gitu. Itu GPR sangat sangat akurat karena penemuan candi itu biasanya nggak terlalu dalam dan cukup dengan GPR. Baik, terima kasih, itu saya yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.